Saya izin memulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan Jumat tanggal 10 November ya. Kita ketemu di ruangan yang sama dengan suasana yang berbeda. Pertemuan keberapa tadi? 23. Tidak terasa sudah pertemuan ke-23 kita berkumpul, berdiskusi, sharing, berbagi ya tentang ilmu pengetahuan khususnya tentang agama untuk kebaikan kita bersama dan untuk orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Semoga Allah memberikan rahmat dari apa yang kita pelajari dari sini. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, serta generasi kaum muslimin yang senantiasa serius mencintai beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan memperjuangkan apa yang beliau bawa hingga menjadi sebuah pakaian yang membawanya kepada husnul khotimah insya Allah. Gimana kabarnya Mbak-mbak, mas-mas hari ini? Nah, sehat ya? Sehat. Sebelumnya kita sudah mengkalkulasikan secara simulasi nikmat yang Allah kasih kepada kita. Satu harinya berapa kemarin? Kalau seandainya dihargai dengan oksigen, ya, oksigen itu 50, 55 juta. Kalau seandainya oksigen yang kita hirup dikalkulasikan dalam bentuk uang, ya. Dan kalau seandainya kita pikir-pikir ternyata memang nikmat Allah itu banyak. Banyak banget ya, banyak banget. Namun biasanya dalam nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan itu kadang dibarengi dengan eh, ujian dari Allah. Kadang ada yang bersyukur dengan nikmatnya, ada yang kufur dengan nikmatnya. Makanya Allah menyampaikan ya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang pandai bersyukur, Allah tambah nikmatnya itu. Ya, sama kayak kita ya, ada orang yang dikasih kemudian dia mengucapkan terima kasih ya, terima kasih ya. Itu rasa yang dirasakan oleh orang yang ngasih itu kan seneng ya. Seneng gitu. Sama ya, kalau kita itu kadang berterima kasih sama Allah, bersyukur sama Allah terhadap nikmat, insya Allah Allah ngasih tambahan-tambahan nikmat yang lainnya. Makanya kita bersyukur kalau yang sudah punya keluarga, dijaga baik-baik keluarganya ya, dijaga baik-baik, udah fokus terhadap visi Anda membangun kehidupan rumah tangga ke depannya, jangan sampai kita dikendalikan oleh omongan orang lain. Ya, jangan sampai hidup keluarga kita ya dikendalikan oleh gaya hidup orang lain. Ya, harus ini orang itu harus gini. Cukup dengan visi kehidupan yang benar sesuai dengan agama kita mengajarkan, apapun yang ada di sekitar kita jadikan sebagai sebuah tantangan ya, tantangan untuk belajar ke depannya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ya, ini sudah segar semua? Sudah mandi? Udah, oh, udah ya mandi. Masa belum mandi? Kalau kan ini belum mandi kan ketahuan. Jangan nuduh dulu, jangan nuduh. Ya, baik. Pada kesempatan hari ini kita akan coba melanjutkan pembahasan muamalah bagian yang kelima ya. Nah, muamalah bagian yang kelima ini erat sekali dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena berdampak banget teman-teman sekalian. Ini efeknya itu sampai menghancurkan kehidupan kalau enggak benar. Saya ulangi, yang ngomong menghancurkan kehidupan ini langsung Allah dalam ayat. Jadi kalau seandainya muamalah kelima ini kita abai, bisa-bisa yang hancur keluarga kita. Dan ancamannya keluarga kita. Ya. Karena yang ngomong langsung itu adalah Allah di dalam Quran. Bukan saya, karena saya nggak bisa ngomong terlalu banyak. Tapi kalau Allah sudah menghendaki kehancuran pada sebuah hubungan suami istri sama anaknya, hancur selebur-leburnya. Sampai ada sebuah yang viral itu, kasus yang viral, seorang wanita yang tidak sengaja ketemu dengan mantan suaminya yang sudah sekitar 5 tahun ya berpisah, ternyata suaminya gila. Jadi suaminya sudah gila. Ya, ya. Jadi ketemu dengan mantan suaminya pada saat suaminya sudah gila. Otomatis ketika ketemu kan nggak tahu dia. Ya, sudah hilang ingatannya. Nauzubillahi min dzalik. Nah,
Kenapa kok saya bahas ini? Karena ini teman-teman penting. Untuk saya pribadi itu penting banget. Setelah saya belajar, oh iya banyak yang nggak paham ya. Sehingga kita harus meningkatkan kemampuan kita. Di sisi teman-teman sekalian, muamalah tentang riba ini diwanti-wanti oleh Nabi. Apa nasihat dari Nabi kepada kita? Perhatikan hadisnya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi dan At-Tabrani tentang bahaya dua dosa besar yang dicantumkan dalam hadis. Yang satunya akan kita bahas secara detail. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Idza dhuharuz zina." Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah zina. Jika zina, ya, war riba, dan riba, dosa besar yang kedua adalah riba, ya. Idza dhuharu itu menyebar. Artinya menyebar ini apa kira-kira? Bisa biasa dilihat di mana-mana. Kita pindah ke tempat itu masih ada, pindah ke tempat yang lain ada, masyarakat juga melakukannya. Itu artinya menyebar. Berarti orang umum pun paham kalau sudah banyak yang terjadi di situ. Sekarang faktanya, apa benar dosa besar yang pertama yang disebutkan Nabi ini, zina, itu sudah menyebar? Sudah, Mas Robi? Yakin ya? Yang lain yakin nggak kalau seandainya dosa yang pertama yang besar ini disebutkan Nabi zina sudah menyebar di negeri kita? Sudah. Di Surabaya ada? Oh, nggak usah di Surabaya. Ya, Mas Robi ke susu aja. Padahal mau saya turunkan sedikit-sedikit gitu ya. Di Jember ada? Ada. Kayaknya, ya. Ya, berarti kayaknya itu masih belum banyak informasi yang masuk. Kalau yang sudah yakin Ustaz banyak, berarti sudah banyak informasi yang sudah masuk. Ya, walaupun bukan pelakunya, karena memang tidak harus jadi pelaku kan untuk mendapatkan informasi itu kan ya. Dan naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita jadi pelakunya. Ya, zina adalah sebuah dosa besar. Kemudian dosa besar yang kedua disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini adalah riba, dosa besar juga. Nah, ini kadang kita harus paham teman-teman sekalian, dosa besar itu tidak bisa ditebus dengan sholat. Ya, dosa besar yang dilakukan oleh seseorang itu ketika dia zina itu nggak bisa ditebus dengan puasa. Nggak bisa teman-teman sekalian. Terus apa Ustaz? Nanti akan kita bahas ya. Idza dhahara zina war riba, jika zina dan riba sudah menyebar ya, fi qaryatin, di suatu daerah, di suatu kampung, faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Maka sesungguhnya mereka kembali lagi kepada orang-orang yang ada di kampung itu yang melakukan dua dosa besar itu, ya, telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya ketika kita jumpai dua dosa besar ini ada di suatu kampung, maka sebenarnya mereka itu membuka pintu azab Allah kepada mereka. Dan biasanya kalau seandainya kita lihat, ya, apa yang Allah timpakan kepada para pendosa ini juga kena nggak kepada orang-orang yang tidak berdosa dalam tanda petik. Kemungkinan kena nggak? Contoh misalkan tsunami terus kepada orang-orang yang berbuat zina dan riba. Orang-orang yang tidak berbuat dosa besar ini juga kemungkinan kena tsunami-nya nggak? Kemungkinan kena nggak? Kena, kena. Berarti tugas kita juga berat tuh, berat. Maka kalau seandainya ada orang yang berzina, jangan ditolongin, tapi dinasihatin. Jangan Pak, dosa Pak. Lebih baik Anda menikah Pak. Oh, saya sudah menikah Mas. Wah itu repot ini. Ya sudah menikah masih cari yang lain. Ada nggak di berita-berita kayak gitu? Ada? Ada ya. Nauzubillah min dzalik. Ini yang nggak boleh kita kan. Tugas kita itu jika kita bukan pelakunya, tugas kita itu berarti ada beban untuk menasihati. Agar apa? Agar kita itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terkena dosanya. Sebagai orang yang membiarkan kemaksiatan terjadi di sini. Nah,
Pertemuan kita kali ini membahas muamalah yang kelima. Ini tujuannya agar kita semakin bisa mengambil sikap terhadap apa-apa yang salah dalam kehidupan kita untuk segera diperbaiki. Yang pertama saya mulai dari pengertian riba terlebih dahulu. Teman-teman sekalian pahami di sini nanti disesuaikan dengan fakta kehidupan yang panjenengan alami ya. Apakah transaksi atau muamalah yang kita lakukan termasuk riba atau enggak ya. Makanya dimulai dari definisi dulu. Kita akan mulai dari definisi teman-teman sekalian. Secara bahasa, riba itu diartikan sebagai tambahan. Jadi riba itu diartikan sebagai sebuah tambahan. Kemudian, secara istilah syariah, riba itu adalah setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berakad. Jadi kalau ada akad muamalah yang terjadi dari dua belah pihak, itu satu pihaknya itu menerima tambahan. Ya. Jadi salah satu pihak itu menerima tambahan. Dalam akad tambahan, akadnya itu bisa terjadi dalam pertukaran tanpa ada pengganti atau tanpa ada kompensasi, cuma nuker barang ya atau uang. Atau riba itu bisa diartikan tambahan sebagai pengganti dari waktu. Maksudnya gimana? Pengganti dari waktu itu kalau Anda pinjam 100, nanti seminggu lagi harus kembalinya 110.000. Nah, itu berarti kompensasi karena adanya waktu. Ya. Jadi tambahannya itu yang berbahaya teman-teman sekalian. Nah, akan lebih detail, akan saya kupas satu persatu teman-teman sekalian. Yang pertama, di awal ini akan saya jelaskan dulu tentang Islam memahamkan kita tentang hukum riba. Yang menghukumi riba ini haram bukan umat Islam, tapi yang menghukumi haram adalah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Perhatikan ayatnya baik-baik ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang, perhatikan terjemahannya, yang memakan riba berarti dia mendapatkan sesuatu dari riba, kemudian dibelikan sesuatu yang bisa dimakan sehingga masuk ke dalam tubuhnya, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Jadi orang, kata Allah, yang memakan harta riba, memakan penghasilan dari riba, memakan sesuatu transaksi yang ada ribanya, maka suatu saat Allah akan balas dia dengan balasan yang tidak terduga. Yaitu apa? Berdiri saja dia itu nggak kuat. Karena apa? Terlalu banyak beban pikiran untuk mengurusi masalah riba. Beban hidupnya. Ya, dia nggak bisa berdiri seperti orang kesurupan yang hilang kendali karena sebuah penyakit, yaitu gila. Kemudian Allah menyampaikan yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Jadi orang-orang yang sempoyongan ketika berdiri hidupnya itu dia seperti orang gila, dia itu mengatakan nggak apa-apa. Jual beli itu boleh, riba pun boleh. Nah ini orang-orang yang gini. Padahal Allah menyampaikan wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menyampaikan kepada kita, silakan Anda jual beli. Boleh itu, halal itu. Tapi jangan sampai Anda itu riba karena Allah haramkan riba. Maksudnya gimana Ustaz? Menyamakan antara jual beli dengan riba. Kita boleh jual beli, tapi kita nggak boleh riba. Oke, baik. Saya akan jelaskan dengan sebuah contoh. Ini gambar apa? Sepeda motor. Vespa ya, kayaknya ya. Vespa Matic ya. Kisaran harga berapa? Ya, mungkin bisa lebih ya, tergantung jenisnya ya. Oke lah, ini hanya sebagai sebuah sampel ya. Kita anggap saja nggak tahu harganya misalnya. Cuman yang ingin saya tampilkan adalah ilustrasi yang ada di bawahnya. Pada kasus pertama, coba teman-teman perhatikan. Gambar hanya contoh ya, ilustrasi. Pada kasus pertama, seseorang hendak menjual sepeda motor 10 juta. Ya. Dengan mengambil untung melalui bunga 1% per bulan untuk jangka waktu pembayaran 1 tahun.
Kalau di total 1% per bulan, berarti 1/100 dikalikan 10 juta. Berapa berarti? Satu bulannya dulu. Satu bulannya dulu. Ulangin. Motornya senilai 10 juta. 1%-nya berapa? 100.000. Ya. 1%-nya untuk 1 bulan. Ya, untuk 1 bulan. Kalau 1 tahun itu ada 12 bulan, berarti 100.000 tinggal dikalikan 12. Ketemunya 1.200.000. Kalau seandainya orang itu meleset, kan biasanya ada kemungkinan meleset, diperpanjang 6 bulan. Biasanya kalau sudah dari awal seperti ini, ada kemungkinan ada tambahan-tambahan lagi nggak? Denda misalkan gitu? Ada? Ada. Ada. Transaksi nomor 1 ini disebut dengan transaksi riba. Ya. Kita coba lihat kasus yang kedua. Kasus yang kedua, seseorang hendak menjual sepeda dengan 2 cara. Kalau cash 10 juta, kalau kredit 11.200.000. Ya, boleh dikredit dalam jangka waktu 1 tahun. Misalkan saya nawarkan ke Mas Robi, Mas Robi, saya punya sepeda motor, saya taksir ini 10 juta. Kalau panjenengan punya cash, ya udah 10 juta aja Mas Robi. Tapi kalau panjenengan mau kredit 11.200.000. Mas Robi pilih yang mana? Misalkan Mas Robi pilih yang kredit. Kredit aja Ustaz, saya nggak punya uang. Boleh Mas Robi. 1 tahun kita sepakati harganya ini ya. Nah, sekarang kita cek apa yang saya lakukan dengan Mas Robi. Apa yang saya lakukan dengan Mas Robi ini adalah sebenarnya bukan dua harga yang terjadi pada satu akad, tapi dua penawaran harga yang nanti akan disepakati oleh Mas Robi satu harga. Paham ya Mas Robi? Jadi apa yang saya tuangkan ini sebenarnya adalah penawaran. Nanti kalau seandainya pembeli itu memilih salah satu, maka tidak boleh berubah-ubah, harus disepakati itu. Kalau Mas Robi misalkan cash, ya udah 10 juta. Kalau misalkan Mas Robi itu kredit 1 tahun, ya udah Mas Robi tambahannya 1.200.000 sebagai keuntungan saya menunggu dalam transaksi jual beli ini. Ya, dalam transaksi jual beli ini. Sekarang kita cek jumlah keuntungannya dengan yang ini sama atau beda? Sama atau beda keuntungannya? Sama. Itu yang tadi katakan di depan teman-teman sekalian. Orang yang Allah hukum di dunia berdiri saja dia sempoyongan seperti orang gila, itu karena dia itu menyamakan antara jual beli dengan riba. Padahal jual beli itu beda akadnya. Walaupun jumlah keuntungannya bisa jadi sama. Tapi karena kita berbicara tentang akad, akad ini nggak boleh diremehkan. Walaupun jumlah keuntungannya sama kan sebenarnya? Sama. Maka di Islam gimana Ustadz caranya biar kita bisa dapat sepeda motor ini? Lakukan transaksi sesuai dengan kasus pertama atau kasus kedua? Kedua, yang kiri itu tadi teman-teman sekalian, nggak boleh. Kasus pertama itu nggak boleh. Jadi kalau ada muamalah kita itu yang pakai kasus pertama, segera perbaiki. Segera perbaiki. Apa Ustadz efeknya? Kan sudah terlanjur Ustadz. Orang sekarang sudah masuk bulan ke-10, tinggal 2 bulan lagi. Ya, efeknya nanti akan saya bahas efeknya. Ya, jadi perkara bisa jadi sama secara keuntungan oleh penjualnya, tapi secara akad yang berbeda, maka hukumnya akan berbeda. Contoh misalkan, zina itu diharamkan apa dihalalkan? Haram. Tujuannya orang berzina apa sebenarnya? Iya, tujuan orang berzina, melakukan zina itu melampiaskan hawa nafsu, betul kan? Betul. Makanya mereka berbuat zina. Salah satu konsekuensi orang menikah itu juga adalah melakukan hubungan badan, betul kan? Betul kan? Itu juga bagian dari melampiaskan nafsu. Yang satu dilakukan dengan zina, yang satu dilakukan menikah. Yang harus kita pilih yang mana? Padahal tujuannya sama nggak salah satunya? Sama.
sama. Maka ketika dua akad sudah berbeda, walaupun apa yang dilakukan sama, semisal misalkan, tetap hukumnya berbeda. Paham maksud saya? Paham. Iya kan, orang berzina kan tujuannya untuk melampiaskan nafsu kan? Orang menikah juga boleh melampiaskan nafsu, tapi dia halal. Sedangkan yang ini haram. Sama-sama menikmati, yang satunya dosa, yang satunya dapat pahala. Loh, kok bisa Ustaz? Iya, suami istri itu kalau berhubungan badan, itu dapat pahala. Karena semua aktivitas itu yang baik dilakukan di dalam rumah tangga, itu akan mendatangkan pahala kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan dengan cara yang benar. Berangkat aja untuk kerja, suami keluar dari rumah diniatkan untuk mencari nafkahnya lillahi ta'ala kepada anggota keluarganya, sudah bekal pahala. Asalkan pekerjaannya pekerjaan yang halal. Nggak boleh. Saya nggak, mau berangkat, ya silakan Bi, Pa, ya. Hati-hati ya di jalan ya. Apa kerjaannya? Jual narkoba. Nggak boleh. Ya. Berangkat, Bismillah, semoga penjualan narkoba hari ini laris misalnya. Nggak ada namanya gitu. Nggak ada. Maka dua hal yang harus Anda pahami agar amal itu diterima. Satu, niatnya harus benar lillahi ta'ala. Caranya benar, nggak hanya main bismillah. Ya, termasuk PSK, pekerja seks komersial. Kemudian kalau melayani pelanggan, bismillahirrahmanirrahim, pelanggan pertama laris manis gitu. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Ya, nggak ada. Ya, amalnya cacat, ada kesalahan. Maka di sini kita harus memahami konstruksi berpikirnya terlebih dahulu tentang masalah ini. Dua kasus ini sekarang saya tanya kepada teman-teman, ada nggak kasus yang pertama yang beredar di masyarakat? Sekarang saya tanya, kasus kedua ada nggak kira-kira? Ada, pertanyaannya ada nggak? Ada. Lebih banyak yang kiri atau yang kanan? Betul, yang banyak kiri. Ya, yang banyak yang dijumpai adalah kiri. Padahal keuntungannya kalau kita lihat, kalau kita sebagai penjual sama sebenarnya. Cuma karena akadnya tadi berbeda, berbeda konsekuensi hukum di dalam Islam. Kemudian teman-teman sekalian, itu Allah yang nyampaikan ya, bukan saya. Jadi Allah menegaskan, kita ini ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Jadi Allah itu sudah ngasih rambu kepada kita. Kamu kalau hidup di dunia, no, pelajari Al-Quran. Surat Al-Baqarah 275. Kalau nggak pengen gila, ya, perhatikan ini. Kemudian ditambah lagi, termasuk dosa yang besar pelaku riba itu. Kabair. Dan buatan yang terkutuk. Ya, yang ngomong siapa? Yang ngomong adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya nggak berani ngomong, saya cuma menyampaikan apa yang tertulis di dalam syariat Islam. Perhatikan teman-teman sekalian, Rasul menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya, jauhilah 7 perkara. Oh, ini berarti ada 7 dosa besar yang termuat dalam satu hadis ini. Perhatikan, ada 7 perkara yang menghancurkan. Nah, ini sudah awal-awal sudah Nabi mengatakan 7 perkara ini kalau diremehkan oleh manusia, maka dia akan menghancurkan manusia itu sendiri. Mereka bertanya, apa itu? Nabi SAW menyampaikan syirik, menyekutukan Allah. Ini adalah dosa besar. Maka kalau kita percaya terhadap benda-benda ya atau apapun yang mendatangkan kekuatan, segera bakar. Cukup Allah yang memberikan kekuatan, ya. Jangan niru kayak orang-orang gitu ya, pengen kesaktian harus gini dan sebagainya. Jangan, ya, pengen kekayaan harus numbal dan lain sebagainya. Syirik ini adalah dosa besar. Yang kedua, sihir. Sihir. Kemudian yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Kemudian yang keempat, apa ini yang keempat? Makan riba. Disebutkan memakan riba. Ya. Kemudian yang kelima, memakan harta anak yatim. Ini juga nggak boleh. Makanya teman-teman sekalian ada peringatan bagi orang-orang yang menghardik anak yatim di Quran surat Al-Ma'un. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin dzalikal ladzi
yadu'ul yatim. Jadi orang-orang yang berbuat ya kasar terhadap anak yatim ya, kemudian menzolimi anak yatim, kemudian ditambah lagi memakan apa yang menjadi haknya anak yatim, itu dosa besar. Kemudian selanjutnya lari dari peperangan. Jadi sudah perang, cuma takut musuh, ya kabur. Kemudian yang terakhir menuduh zina wanita mukmin yang baik-baik. 7 perkara ini menghancurkan teman-teman sekalian. Menghancurkan apa Ustaz? Nanti akan saya kasih contohnya deh. Ya, menghancurkannya apa? Oke, baik. Bentar. Oke. Cek. Oke, baik. Teman-teman sekalian, sambil diperbaiki ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, punya ibu semuanya? Punya ibu ya? Pasti ya, walaupun ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup ya. Semuanya punya ibu, ibu kan? Perhatikan nasihat Nabi kepada kita. Riba itu mempunyai 73 macam dosa. Ya. Jadi riba itu punya berapa? Kalau 73 itu sebenarnya angka yang kecil atau yang besar? Besar ya, kalau skala 1 sampai 100 ya. Skala 1 sampai 100 itu 73 angka yang besar. Riba itu mempunyai 73 macam dosa. Yang paling ringan dosa orang yang memakan riba itu seperti seorang laki-laki yang dilahirkan ibunya, kemudian dia menikah dengan ibunya dan berhubungan badan dengan ibunya. Sekarang saya tanya sebagai ibu-ibu, bisa kebayang nggak kalau seandainya seorang anak berzina dengan ibunya sendiri? Dosa nggak kira-kira? Besar apa kecil? Zina saja itu besar dosanya. Apalagi berzina dengan naudzubillahi min dzalik. Bayangkan. Nah, coba bayangkan yang laki-laki sekarang punya ibu, lihat wajahnya ibunya. Anda berzina dengan ibu kandung anak sendiri, tega nggak kira-kira? Bilang tarik teman sekalian. Seorang ibu yang darahnya mengalir ke darah kita, pembuluh darah kita itu ada darah ibu, kemudian kita berzina dengan, nauzubillah. Kan kita nggak berzina secara langsung, Ustadz, gitu. Ya, kita nggak berzina secara langsung, tapi dosanya itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Ingat teman-teman, kalau seandainya teman-teman merasa sayang sama diri panjenengan sendiri, sama ibu panjenengan, segera perbaiki muamalah riba jika terjadi di sekitar kita. Karena tidak main-main. Yang ngomong bukan saya nggak bisa apa-apa. Yang ngomong itu tadi adalah Nabi dalam hadis riwayat Al-Hakim. Bayangkan Indonesia yang nyusui kita, yang bangun kadang ketika malam, yang membersihkan pipis kita, kotoran kita, yang mandiin kita, yang bedakin kita, yang makain seragam kita, yang makain sepatu kita, yang nganter kita, yang pulang juga, yang jemput adalah ibu kita. Kemudian tiba-tiba ketika kita bermuamalah ternyata muamalahnya ada masalah riba. Maka teman-teman sekalian, ada orang yang seperti ini berpikirnya. Kalau sekarang Ustadz, kita itu nggak pakai utang riba, mana mungkin kita punya rumah Ustadz? Mana mungkin kita punya sepeda motor Ustadz? Mana mungkin kita punya mobil Ustadz? Mana mungkin kita punya HP Ustadz? Susah Ustadz. Susah kalau seandainya kita itu kayak ke-Islam-Islaman banget gitu. Kayaknya enggak deh gitu. Enggak banget Ustadz, bukan aku Ustadz. Iya betul, lisan Anda mudah mengatakan seperti itu. Tapi ketika di hadapan Allah, Anda nggak bisa berkutik. Kita nggak bisa berkutik. Ini kan teman-teman sekalian. Kadang yang membuat komitmen saya berubah itu apa kadang? Kadang nanti kalau seandainya saya sudah dihadapkan sama Allah itu kira-kira bisa nggak ya mempertanggungjawabkan apa yang telah saya lakukan? Banyak dosa yang kita lakukan.
Maka ketika saya mengetahui hadis ini, naudzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim, ya, segera tinggalkan muamalah ini. Jangan nunggu sampai kaya. Karena belum tentu hidup kita kaya. Tapi kalau Anda punya kemampuan, kalau Anda punya kemauan, maka Allah yang memampukan. Kalau kita yakin dengan Allah sebagai pencipta kita, nggak ada yang mustahil bagi hidup kita, teman sekalian. Kemudian teman-teman sekalian harus sadar, ini yang saya katakan tadi. Orang yang memakan riba itu teman-teman sekalian, langsung nantangin Allah, langsung nantangin Nabi. Jadi orang yang memakan riba itu langsung nantang Allah sebagai pencipta, langsung nantang Nabi sebagai utusan Allah. Karena Allah menyampaikan orang-orang yang memakan riba itu akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya orang-orang yang memakan riba itu dia nantangin, ayo maju Allah, maju Rasul. Jadi sebenarnya seakan-akan nantangin itu. Makanya Allah menyampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah 279. Yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa-sisa riba yang kamu lakukan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi Anda. Siapapun Anda, nggak peduli jabatan Anda, nggak peduli berapa sekuat Anda, backingan Anda. Kalau Anda tidak meninggalkan, ibaratkan kan gitu, maka Allah dan Rasulnya akan siap memerangi Anda. Jangan bangga dulu dengan posisi Anda. Kenapa? Karena Allah suatu saat akan menjatuhkan Anda. Dan jika kamu bertobat dari pengembalian riba sisa-sisa yang kamu lakukan itu, maka bagimu hanya pokok hartamu, kamu tidak akan menganiaya dan tidak pula dianiaya. Maka teman-teman sekalian harus paham. Disinilah kenapa kok kita perlu bahas ini. Karena apa? Orang yang memakan riba, nantangin Allah. Nantangin beneran itu. Jadi kalau nantangin manusia sudah biasa dilakukan, ini nantangin penciptanya. Allah Akbar. Disitulah saya ya, harus ada komitmen teman-teman sekalian. Coba, apa buktinya Allah akan menghancurkan pelaku riba? Kita lihat ya. Sebentar aja. Saya ngambil jalan pintas. Pintas teman saya kan banyak. Saya banyak. Saya tanya-tanya, kamu ada nggak yang bisa pinjemin duit? Berapa kek pinjemin duit? Nah, terus ada tapi pakai apa jaminan ini. Wah, Nisa yang nggak pakai jaminan, tak bilang gitu kan? Ya pokoknya intinya kayak gitu. Karena itu pinjaman awal jadi nggak bisa besar, jadi awalnya 1 juta, tapi kok dilalai itu ya dapat semua gitu. Dalam waktu seminggu itu terkumpul uang yang saya butuhkan dari beberapa sumber, maksudnya ya itu tapi ada yang rekening, ada yang bank itu. Saya ikhlas sampai itu, bahkan ada yang sehari 2 kali, sehari 3 kali. Maksudnya lama kejadian itu 3 gitu. 1 tahun saya lalui dan sebenarnya itu tambah parah. Waktu itu saya punya kredit itu tuh sampai nunggak dan madep, permasalahannya tambah rumit. Dengan hubungan saya dengan orang tua saya juga tambah kacau, karena kan kalau dia itu nyangkut sertifikat milik orang tua saya. Jadi anak saya sampai nggak bisa beli susu, makan aja saya kadang cuma beli beras aja, mungkin kalau bayar utangnya udah sisa, nanti baru beli beras, anak saya baru makan. Itu sangat menyakitkan gitu loh menurut saya itu. Saya kan pergi dari rumah juga karena ya itu tadi saking hubungan saya dengan ibu saya itu kurang baik. Ya menurut saya ibu saya masih apa ya, sama saya masih gimana gitu, sampai kemarin lebaran itu kan saya singkong itu nggak kesel. Saya dengan ibu saya itu
Fakta atau bukan? Fakta atau bukan? Terjadi di sekitar kita kan? Hubungannya siapa? Dengan siapa yang kacau? Dengan orang tua, ibu kandungnya sendiri. Kacau teman-teman sekalian. Maka apa yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian? Kenapa? Karena saya tidak ingin teman-teman itu juga dihancurkan sama Allah di dunia. Dan saya tidak ingin kehidupan keluarga saya juga dihancurkan Allah di dunia. Rusak teman-teman sekalian. Riba itu ternyata dampaknya menghancurkan. Bukan saya yang ngomong. Nabi yang ngomong tadi. 7 perkara yang menghancurkan, salah satunya adalah memakan riba. Ibu ini terbukti. Dan ternyata ditegaskan lagi di hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, laknat untuk pelaku riba. Rasul SAW bersabda, ya, beliau akan melaknat pemakan riba, yang memberikan makan dengan riba, yang menulis transaksi riba, dan 2 saksi dalam muamalah riba. Nabi mengatakan mereka semuanya sama 4-empatnya. Allah akan laknat mereka. Makanya ketika ada orang yang mendapatkan hidayah di dalam hatinya, pikirannya lebih tenang, sekalipun ada resiko yang harus dia ambil, ketika dia membahas ini, astagfirullah, dia langsung resign dari pekerjaan yang haram. Gimana Ustaz? Kerjaan yang baru? Kan belum ada Ustaz. Tenang. Kalau seandainya teman-teman yakin sama Allah, rezekinya Allah itu luas. Kalau teman-teman yakin sama Allah, kalau teman-teman nggak yakin sama Allah, ya berarti nggak dapat apa yang diyakini oleh orang-orang lain. Maka kita lihat teman-teman sekalian sebuah fakta. Coba pahami kalimat yang terlontar dari orang ini. Di 2015 karir saya makin menanjak. Untuk menuju 2016 saya mulai dipromosikan karena omset sudah mencapai bahkan over di saat itu. Saya akhirnya dipromosikan menjadi seorang business manager di saat itu. Promosinya luar biasa, yaitu kalau kita sama-sama tahu itu adalah di Pulau Dewata Bali ya. Kita tahu sama-sama di sana wisatanya. Nah, begitulah servis dari perusahaan ini. Ya pastinya karir saya makin menanjak. Kalau saya melihat ya mungkin satu sisi saya lihat keluarga senang, saya lihat di saat itu makin semangat saya untuk merekrut orang lagi. Bagaimana tim saya terus saya bangun, saya maintain semuanya. Saya mulai berdatangan para bankers yang menawarkan kartu kredit sudah mulai berdatangan. Awalnya saya anti dengan itu, tapi godaan mulai datang. Nah, kemudian sales mobil ya, apalagi posisi di saat itu saya seorang business manager. Pastinya itu menjadi sebuah gengsi ya kalau saya tidak punya mobil, sehingga saya harus memutuskan untuk saya harus punya mobil saat itu kredit ya. Untuk apa? Untuk menambah kepercayaan diri saya. Nah, di bersamaan waktu di saat itu karir sedang menanjak. Saya di situ mulai merasakan sebenarnya saya harus merelakan untuk berpisah dengan istri seminggu di Kota Medan, seminggu di kampung saya. Saya hanya bisa bertemu dengan anak istri itu hanya 1 hari 2 hari demi mengejar karir. Dengan keegoisan saya sebagai seorang suami, saya harus meninggalkan mereka. Di situ sudah mulai ada sedikit pertengkaran kecil sudah mulai terjadi. Padahal di saat itu income saya di atas rata-rata pastinya. Ketidaktenangan sudah mulai menggerogoti hati saya di saat itu. Berdatangan itu apa ya? Ketika saya bertemu dengan orang, ada satu orang yang menegur saya bahwa bisnis yang saya lakoni adalah riba. Tapi dengan keegoisan saya terus melakukan pembenaran
yang mana mungkin ya di kondisi kita saat ini terlepas dari riba di saat itu. Dan luar biasanya di bisnis ini memang benar menjanjikan keduniaan ya. Kita mendapatkan segalanya kalau kita bisa bilang di sini. Tapi di saat itu dalam bersamaan rumah tangga saya juga mulai semakin semakin saya merasakan semakin tidak harmonis ya. Saya merasakan hasil yang saya dapatkan ini menguap, bisa saja bahkan saya heran anehnya income saya nambah, tapi utang saya juga nambah gitu. Itu anehnya kenapa bisa begitu, saya tidak mengerti. Dan sampai pada akhirnya saya harus menanggung sebuah beban utang saya di saat itu, karena hanya untuk bisnis ini. Saya merasakan bisnis ini prospeknya bagus, saya berani utang yang kurang lebih sampai 0,5 miliar. Nasihat istri saya hiraukan. Saya paham di saat itu istri saya sudah merasakan bahwa hubungan kami sudah mulai tidak sehat. Karir memang menanjak, tapi sembari itu juga rumah tangga saya juga mulai kalau saya bilang tidak mulai harmonis. Dengan anak-anak juga saya suka marah-marah. Saya sudah zolimi istri saya. Pasti saya sudah zolimi istri saya. Saya hutang tanpa sepengetahuan istri dengan alasan saya ingin bahagia mereka. Tapi kenyataannya malah saya menghancurkan ini semua. Saya pada akhirnya orang yang saya hutangi itu tadi di saat tepat di tempo waktu saya tidak bisa tepati janji untuk melunaskan hutang, sehingga pada akhirnya orang tersebut menelpon istri saya bahwa saya ada memiliki hutang ya dengan orang tersebut. Dan sontak di saat itu istri saya WhatsApp bahwa apa yang terjadi karena hutang saya sampai sebegitu besarnya gitu. Untuk apa gitu? Mulai pertanyaan-pertanyaan yang saya bisa itu, bukannya saya semakin sadar di saat itu, malah saya memarahi istri saya gitu. Di saat itu posisinya gimana ya? Saya sadar kalau saya itu udah zolimi istri saya. Saya sadari saya udah zolimi istri saya gara-gara hanya untuk ini. Saya relakan dia bawa anak-anak untuk bayaran jasa yang bertemu dengan orang ini. Saya juga tidak mau menghadapi itu. Sampai pada akhirnya saya tidak mau menghadapi istri saya. Hanya obrolan lewat WhatsApp, sehingga ada statement saya, sampai statement itu saya jatuh kepada perceraian. Bapak Ibu. Saya ingat waktu itu adalah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah saksi kehidupan kehancuran saya. Di akhir bulan Ramadan yang seharusnya saya mendapatkan sebuah keutuhan keluarga, saya lebih siap untuk memilih hanya untuk dunia. 10 hari sebelum Lebaran, saya harus ditinggalkan istri sama anak-anak. Mereka meninggalkan saya karena saya tidak tanggung jawab. Hutang, keduniaan benar-benar menghancurkan keluarga saya. Anak saya itu masih kecil-kecil. Dia harus pulang ke rumah orang tua. Kenapa ini harus terjadi? Di saat itu saya memohon ampun kepada Allah. Saya ampun. Ya Allah, saya mohon ampun ya Allah.
Di saat itu hanya masjid yang saya tahu. Alhamdulillah di saat itu Allah mendekatkan saya kepada masjid. Di akhir-akhir bulan puasa, di akhir-akhir bulan Ramadan, saya bermunajat kepada Allah, ya Allah kembalikanlah keluarga saya. Saya lebih memilih, saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan ya Allah. Saya lebih memilih istri dan anak-anak saya. Sampai akhirnya di hari Lebaran, keluarga pada merangkul saya semuanya karena istri saya tidak ada, anak-anak saya tidak ada. Bulan lama Lebaran saat itu adalah Lebaran yang paling hampa seumur hidup saya saat itu, karena istri dan anak-anak saya tidak ada. Hutang, riba, saya baru tahu kalau itu adalah awal kehancuran. Saya hanya bisa menelpon anak-anak saya. Di saat itu istri saya udah mulai tidak mau berkomunikasi sama saya. Tapi alhamdulillah istri saya masih mengizinkan saya berbicara dengan anak-anak saya. Abi di mana? Abi di mana? Kami di rumah Eyang. Abi kok nggak lebaran di sini? Hanya saya dan istri saya tahu apa yang terjadi. Anak-anak tidak pernah mengerti. Di saat itu saya bermunajat di akhir Ramadan. Saya bertaubat di sana. Saya memutuskan untuk bertaubat. Curhatan seorang kepala rumah tangga. Terbukti nggak? Kalau tadi Nabi menyampaikan 7 perkara yang menghancurkan seorang hamba, salah satunya adalah memakan riba. Bukti nggak pada bapak ini? Apa kehancurannya? Keluarga. Keluarga. Maka teman-teman sekalian, hati-hati. Baiki muamalahnya. Berdoa sama Allah agar panjenengan dijauhkan dari semua hal-hal yang berkaitan dengan riba. Komitmenkan untuk menjauh sebelum kita melaksanakan kejadian yang mirip dengan apa yang dialami oleh Pak Hedensyah. Coba bayangkan hari raya, kita sendirian, keluarga kita sudah nggak ada. Mereka sudah hari raya sama nenek-neneknya, kakek-kakeknya, saudara-saudaranya, kita sendirian. Merasa hampa nggak seorang hati dari seorang ayah tadi? Hampa? Maka ketika ada yang berkomentar gini, mana mungkin saat kita nggak zaman sekarang gini nggak riba saat bisa. Ya, bisa teman sekalian. Kalau kita yakin sama Allah, bisa kok. Buktinya masih bisa. Buktinya masih bisa. Maka apa yang tadi digambarkan dalam video tersebut itu saya nggak ingin ngalami. Nggak, udah ya. Pokok kalau seandainya sudah mau berperang dengan Allah, udah angkat tangan pasti nggak ada. Dan saya sukanya ke statement yang Bapak sampaikan tadi. Sejak saat itulah yang ingin saya ingat adalah masjid. Masjid. Yang saya ingat adalah masjid. Dan sejak saat itulah di akhir Ramadan saya bertobat sama Allah. Langkahnya benar banget itu. Kadang Allah ngasih sesuatu tamparan dulu biar kita sadar. Kalau nasihat, nuruti Ustadz ini. Gak maju-maju, gak duwe barang apa dan sebagainya. Wes kok nuruti Ustadz, gak duwe-duwe. Iya betul, jangan turuti saya. Tapi turuti apa kata Nabi dan Rasul. Nabi dan Allah yang tadi menyampaikan. Gak usah nuruti kata saya. Gak penting. Yang penting nuruti kata Allah dan Nabi. Udah cukup gitu aja. Bisa teman-teman sekalian. Apakah 2 contoh tadi juga banyak dijumpai oleh orang lain? Yang kehidupannya hancur? Banyak teman-teman sekalian. Termasuk yang kaya karena riba. Banyak teman-teman sekalian. Ya, tapi dia disibukkan dengan kekayaannya sehingga dia lupa dengan apa yang Allah berikan terhadap dirinya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Ujian itu memang kadang berat teman sekalian. Maka kita berdoa semoga Allah menguatkan hati kita berada di atas agama yang benar insya Allah. Teman-teman sekalian, agar kita tidak
kena transaksi langsung berkaitan dengan muamalah riba, maka saya akan menyampaikan praktek keseharian yang termasuk dua diantaranya adalah riba fadl dan riba nasiah. Ini yang akan saya bahas dan praktek mana yang dekat dengan kita. Kita lihat teman-teman sekalian ya. Kita bahas dari riba fadl dulu. Riba fadl itu diartikan sebagai tambahan pada akad pertukaran antara barang-barang ribawi tanpa memberikan pengganti. Nanti akan saya jelaskan. Di macam-macam riba fadl yang terjadi ya teman-teman sekalian di sini. Riba fadl hanya terjadi pada 6 jenis barang ribawi. 2 diantaranya akan saya bahas, 4-nya saya skip dulu. Yang pertama, riba fadl itu terjadi pada emas dan perak atau mata uang kalau sekarang ya. Kalau orang dulu di zaman Nabi mata uangnya adalah emas dan perak ya. Kemudian diikuti oleh 4 yang lainnya seperti gandum, jewawut, kurma, dan garam. Jika berkaitan dengan 6 barang ribawi ini, teman-teman sekalian, harus ada ketentuan syariah yang dipahami ketika panjenengan nanti akan menukarkan ya dengan orang lain terhadap barang yang kita punya. Dari 6 itu akan saya bahas 2 yang terdepan. Karena yang terdepan itu ya, emas dan perak itu melekat dengan transaksi yang kita pakai ya, salah satunya uang. Syaratnya atau ketentuan syariah teman-teman harus pahami dari penjelasan ini, jika ditukar dengan barang yang sejenis, misalkan emas dengan emas, maka syaratnya 2. Yang pertama, apa ini? Harus kontan, harus selesai saat itu juga. Di forum itu juga, di pertemuan itu juga. Yang kedua, tidak ada tambahan kalau pada saat menukarkan mata uang. Jadi kalau yang sejenis rupiah dengan rupiah, maka jumlahnya harus sama dan selesai saat itu juga, sebelum berpisah. Nah, kemudian jika tidak sejenis, misalkan emas dengan perak, syaratnya hanya 1, yaitu harus selesai saat itu sebelum berpisah, walaupun boleh ada jumlah yang berbeda. Karena emas nilainya lebih tinggi. Sekian emas setara dengan sekian perak. Paham maksudnya? Nah, itu boleh berbeda. Ya, karena memang nilainya emas lebih tinggi daripada perak. Tapi ketika mentransaksikan yang tidak sejenis, 1 syarat. Selesai saat itu juga. Jadi kalau sejenis, 2 syarat. Apa syaratnya? Harus kontan. Yang kedua, tidak ada tambahan atau jumlahnya harus sama. Sedangkan yang tidak sejenis, itu cuma 1 syarat. Harus selesai saat itu juga. Oke, baik. Akan kita coba lihat hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan larangan riba fadl. Nabi SAW melarang riba fadl. Dalam sabdanya riwayat Imam Muslim dijelaskan, emas ditukarkan dengan emas, pertama. 2, perak dengan perak, kedua. Ketiga, gandum dengan gandum, 3. Jewawut dengan jewawut, 4. Kurma dengan kurma, 5. Garam dengan garam, 6. Harus sama takarannya dan harus dilakukan dengan kontan jika sejenis. Dan jika berbeda jenis-jenisnya, maka jualah sesukamu asalkan dilakukan dengan cara kontan. Jadi syarat-syarat tadi itu diambil dari hadis Nabi SAW ketika panjenengan nanti menukarkan. Karena di sini ada 6, maka saya fokus kepada 2, yaitu emas dan perak yang para ulama sudah menganalogikan bahwa uang sekarang, uang kertas yang ditransaksikan itu bisa juga diambilkan dari hadis ini, emas dan perak. Perhatikan teman-teman sekalian, transaksi ribawi yang biasanya dilakukan oleh kita secara tidak sadar. Jika mata uang ditukar dengan mata uang yang sejenis, misalkan rupiah, wajib memenuhi 2 syarat. Yang pertama, harus sama nilainya. Yang kedua, tidak boleh harus sama nilainya atau tidak boleh ada kelebihan dan tambahan. Yang kedua, ya dan biadin, harus selesai saat itu juga, kontan. Ya, tidak boleh ditangguhkan atau ditunda. Ya, setelah pertemuan itu berakhir. Ini terkait dengan pertukaran mata uang. Jadi ini pertukaran mata uang. Jadi kalau panjenengan menukar mata uang, syaratnya 2 itu harus ada. Kalau mata uangnya
sejenis. Nah, sekarang kita lihat hukum pertukaran uang. Jika mata uang itu ditukar dengan mata uang yang tidak sejenis, misalkan dolar dengan rupiah, wajib hanya memenuhi satu syarat tadi, yaitu harus iya dan biadin, kontan. Misalkan Mas Didit punya $1, saya tukar 15.000, selesai saat itu juga. Tidak boleh, Mas Didit, nanti saya kasih yang tidak boleh ya. Kemudian kita pahami tidak boleh ditangguhkan atau nanti sisanya ya belakangan. Yang penting tukar dulu dan sebagainya. Ini yang nggak boleh teman sekalian. Nah, pertukaran mata uang yang halal itu adalah pertukaran mata uang 100.000 satu lembar ditukar dengan 50.000 dua lembar. Ini mata uang yang sejenis atau berbeda jenis? Sejenis, rupiah. Ya. Ini adalah halal. Jumlahnya sama? Sama. Ya, kemudian diselesaikan saat itu juga. Kemudian pertukaran mata uang yang haram adalah uang selembar 100.000 ditukar dengan 80.000. Sudah ada perbedaan nggak? Ada. Ya, salah satu pihak dapat tambahan nggak? Dapat. Berapa banyak? Itu yang disebut dengan riba. Sekarang saya tanya, ada nggak transaksi yang mirip-mirip kayak gini? Ada? Hati-hati ketika lebaran uang di pinggir jalan. Ya. Ada nggak yang biasanya jasa-jasa tukar uang? Itu syaratnya sudah tidak memenuhi yang pertama. Apa? Jumlahnya tidak sama. Betul ya? Betul. Jadi kalau menukarkan uang hanya demi kepentingan untuk menyedekahkan kepada anak-anak, jangan di pinggir jalan. Atau kalau di pinggir jalan, bener, sama. Gak mungkin Ustadz, kan mereka cari bati Ustadz. Berarti jangan jualan mata uang. Ngerti maksud saya? Nah, apa yang terjadi di pinggir jalan itu, jangan disimpulkan semuanya pasti sama. Kita lihat dulu, siapa tahu orangnya memang punya niatan mempermudah masyarakat, jumlah yang ditukarkan sama dengan yang kita terima. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Ya, hanya untuk mencari pahala misalkan. Boleh, ya. Asalkan dua syarat itu. Jadi kalau menukar uang sesama rupiah, syaratnya dua. Harus kontan dan jumlahnya sama. Ini adalah pertukaran uang yang haram, nggak boleh dilakukan. Kemudian pertukaran mata uang yang halal itu adalah pertukaran mata uang $1 ditukar dengan 10.000. Ini kan berbeda jenis, ya, tapi dilakukan secara ini boleh, ya. Kemudian transaksi mata uang yang haram, perhatikan nih, menukar $1 ditukar dengan 10.000, tapi diangsur 2 kali. Ini nggak boleh, teman-teman sekalian. Jadi $1 kita tukar, misalnya saya, Mas Robi, tukar uang ada Ustaz. Saya punya $1, jenengan punya nggak? 10.000. Punya Ustaz, tapi 5.000-nya sekarang, 5.000-nya besok. Ini nggak boleh. Berarti sisanya itu berarti tidak memenuhi syarat yang tadi saya sebutkan. Harus kontan. Paham maksud saya? Oke. Boleh. Iya, jadi yang berlaku saat ditetapkan pertukarannya. Lu ya boleh. Asalkan jumlahnya disepakati dan harus kontan. Harus kontan. Kan jumlahnya beda. Kan kalau seandainya tadi saya ilustrasikan 10.000 kan ya. Sekarang sudah jadi 15.000 Ustaz. Boleh nggak? Boleh. Asalkan kontan. Nggak boleh 10.000-nya sekarang, 5.000-nya besok ya Ustaz ya. Nah, ini sudah di luar majelis sudah. Nggak boleh. Ya. Sama dengan rupiah. Ini hati-hati teman sekalian. Pedagang itu kadang kurang hati-hati. Ada pembeli misalkan, uangnya 50 ribuan. Nah, pedagang temennya di sampingnya. Ada tukar uang nggak? Nggak ada. Adanya cuma 10.000. Ya wis, nggak apa-apa wis. Tak silesek wis. Ya, tak tukar sih. Ya, 40.000-nya nanti. Nah, ini nggak boleh teman sekalian. Harus kontan selesai saat itu juga. Jadi kalau menukar uang rupiah harus selesai saat itu juga. Nggak boleh ditangguhkan. Tahu maksudnya nuker?
bukan minjem. Kalau minjem boleh. Makanya saya katakan akadnya harus diperjelas. Anda nuker atau minjem. Agar Anda tidak kena kesalahan ini, lebih baik pinjem. Jadi pinjem 10, kita bayar nanti. Jangan sampai uang yang ingin kita tukar itu sudah dikasihkan ke mereka. Kita dapat 10.000, mereka pegang uang 50.000 kita. Berarti mereka kurang berapa? Ini yang nggak boleh. Harus selesai saat itu juga. Sekarang saya tanya, pernah melakukan praktek yang kayak ini? Pernah? Tanpa disengaja? Pernah? Pernah. Ternyata pertukaran mata uang yang seperti yang saya contohkan tadi itu harus selesai saat itu juga. Kalau Anda paham ketika teman yang seperti itu, lebih baik gak usah tukar saliency. Nah, itu lebih baik. Boleh pindahan akad atau perubahan akad. Paham maksud saya? Jadi akadnya ngutang sekarang, pinjam, bukan lagi nuker. Nah, kalau nuker soalnya ada syaratnya. Dua tadi, kontan dan jumlahnya sama, teman sekalian. Kemudian berkaitan dengan riba fadl, emas perak itu seperti mata uang yang kita gunakan sekarang. Maka berlaku juga hukum-hukumnya. Dua syarat itu. Jika berbeda jenis harus selesai. Sekarang sebelum saya lanjutkan, ada yang mau disampaikan? Tentang pertukaran mata uang? Paham ya? Oke. Yang kedua, riba nasiah. Riba nasiah itu adalah tambahan yang diberikan sebagai pengganti dari waktu. Karena kamu nyelenya terlalu lama, saya kenakan tambahan uang. Contoh misalkan meminjam 100, kan ada itu yang viral-viral ya. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100 bulan November, dikembalikan bulan Desember, tapi syaratnya tambahan 10.000. Nah, tambahan ini disebut dengan riba nasiah, yaitu tambahan yang diberikan karena ada konsekuensi waktu yang harus ditunggu. Paham maksud saya? Sekarang saya tanya, ada yang kayak gini? Ada? Orang-orang yang nawari utang, utang, utang gitu ada? Naik sepeda motor ada? Ya. Ada yang tergiur nggak? Ada yang tergiur? Ya. Masyarakat kita ada yang tergiur? Ya. Di sini teman-teman harus dipahami ya. Nah, bentuk riba nasiah tadi itu teman-teman sekalian, seperti salah satunya bunga bank. Itu adalah tambahan dari apa yang kita simpan ya. Bunga pada transaksi lain juga termasuk riba nasiah yang tidak boleh kita ambil. Yang pertama bunga di pegadaian, kemudian bunga di asuransi, kemudian bunga di koperasi, kemudian bunga utang luar negeri, bunga utang dalam negeri, bunga di rentenir atau bank pelecit atau istilahnya bank, ada bank detail banyak. Banyak. Biasanya pakai kartu ya atau pakai buku catatan kan ini biasanya ya? Sampai-sampai gini teman-teman. Ada teman yang cerita, dia adalah salah satu bank detail yang sudah berhenti dari pekerjaannya. Saya dulu Ustaz, oh ya, mendapati banyak teman-teman itu lumrah Ustaz. Jadi kalau orang desa, ibu-ibu dia itu pinjam uang ke kita, kemudian nunggak, bayarannya adalah anaknya Ustaz. Bayarannya adalah anaknya, semalam sama anaknya Ustaz. Semalam sama anaknya. Jadi dianggap lunas. Bisa nggak kira-kira? Tambah parah nggak? Tambah parah. Ribanya seperti itu, ditambahi ada yang seperti itu. Iya. Masa gitu? Iya Ustaz. Jadi kalau seandainya bosnya terutama Ustaz, anak buahnya disuruh pulang, kemudian kalau anak buahnya tanya, bos nggak pulang, lembur. Nah malamnya itu ada yang datangi, anak dari ibu yang menghutangi. Ya. Kalau sudah dua orang bukan mahram berada dalam satu ruangan, apa yang terjadi? Yang ketiganya, setan. Jadi dianggap lunas dari yang semalam itu. Nanti kalau terjadi kayak gitu lagi, iya datang lagi Ustaz. Bisa nggak? Bisa, ribanya saja sudah dosa besar, apalagi ditambahi seperti itu. Naudzubillah. Udah wajar Ustaz kayak gitu-gitu Ustaz.
Gimana Ustaz mau bayar pakai apa Ustaz? Satu-satunya yang mereka korbankan ya anak perempuannya Ustaz. Gitu bosnya mau kesenangan Ustaz. Bosnya kesenangan. Maka di sini teman-teman harus hati-hati ya. Hal-hal yang tidak kita inginkan semoga tidak terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kenapa kok kita perlu membahas ini, paling nggak kita bisa mengantisipasinya. Ah. Kalau sudah terlanjur, ya tadi kan disampaikan di ayat itu tadi. Iya, betul. Ada yang ngerasa baru? Ada yang ngerasa baru? Termasuk kayak pertukaran uang tadi? Iya, ngerasa baru? Dosa-dosanya sudah ditampakkan tadi? Kehancuran rumah tangganya sudah ditampakkan tadi? Perlu bukti? Perlu menjadi bukti? Nauzubillah min dalik. Tapi jadilah bukti bahwa kita terhindar dari kehancuran itu. Caranya apa kalau sudah terlanjur? Selesaikan pokoknya saja. Sisanya tinggalkan. Dan bertobat dengan sungguh-sungguh sama Allah. Ada caranya Ustadz? Ada. Di kelas lain. Bukan di kelasnya saya. Karena saya nggak punya. Jadi kalau untuk lobbying-lobbying untuk bisa bayar pokoknya itu bisa nggak Ustadz? Bisa. Tapi di kelas lain bukan kelas saya. Karena kalau kayak gitu sudah ada pengalaman dari orang yang membantu orang-orang yang ingin tobat dari utang-utang riba. Oh bisa Ustaz dibayar pokoknya? Bisa. Di mana kelasnya? Tanya Mas Didit nanti kelasnya. Karena Mas Didit yang punya pengalaman juga. Ya. Ada kelasnya untuk mendampingi orang-orang yang pengen bayar pokoknya saja. Ya. Sisanya tinggalkan. Karena memang perintah Allah tadi tinggalkan sisanya kalau Anda sudah sadar tobat toh. Tapi jangan ditinggalkan di satu A kemudian buka lagi di B sama aja kalau gitu. Ya. Makanya teman-teman sekalian nggak ada yang nggak mungkin. Coba teman-teman lihat gitu. Bapak Heri tadi itu benar-benar menyesal nggak kira-kira? Benar-benar merasa kehilangan nggak kira-kira? Iya. Dia ngerasa memang harus tobat. Bayangkan cerai lewat HP. Cerai lewat HP. Nauzubillahi min dzalik. Ya, semoga yang di sini dirahmati oleh Allah, semoga yang punya utang segera dimudahkan untuk diselesaikan. Bukan tidak dibayar loh ya. Utang tetap harus dibayar ya. Jangan kabur. Ya, utang tetap harus dibayar, pokoknya saja. Ya, insya Allah kalau ada kemauan Allah akan memudahkan. Percaya nggak kira-kira? Percaya nggak dengan pertolongan Allah? Saya. Semoga yang percaya segera mendapatkan bukti langsung dari Allah kemudahan-kemudahannya. Yang belum yakin semoga semakin diyakinkan oleh Allah dengan pertemuan-pertemuan yang lain. Sebelum diakhiri, ada yang mau disampaikan? Paham dari sini? Paham. Baik. Jazakumullah khairan kasiron. Terima kasih banyak. Semoga ada kebaikan dan keberkahan dari materi ini. Apabila ada kesalahan semata-mata dari saya, kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada Mas Didit. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.